ini bisa diukur dari residual. Residual sama dengan YI dikurangin Y tudung I. Y hat. Maka residual untuk pengamatan I sama dengan perbedaan antara yang diamati dengan yang dihasilkan. Jadi asumsi yang harus dicek adalah satu, asumsi linearitas, kedua asumsi independen, ketiga asumsi distribusi normal, serta variasi konstan untuk homoskedastisitas. Nah, ini adalah untuk residual analisis untuk linearity. Kalau bentuknya seperti ini, maka dia jaraknya ini, dan ini biasanya karena dia tidak berada di titik-titik ini, umumnya dia terjadilah bahwa hubungannya tidak linear. Ini hubungannya linear. Pak, ini kan bisa dibelokin gini, Pak. Ya bisa, tapi kalau dijumlahkan kecil. Tapi ini masih ada ya. Inilah baru hubungan linear yang dengan slope-nya sama dengan 0. Kalau bentuknya garis lurus, residualnya maka tidak tergantung siklus. Sedangkan kalau dia not independent, kalau di sini no cyclical pattern independent di sini. Ya. Bentuk-bentuknya. Nah, untuk mengecek normalitas, sebelum saya lanjut, saya istirahatkan dulu, saya tanya pada Anda. Gimana mau diterusin? Halo? Lanjut? Iya, Pak. Iya, Pak. Kayaknya saya harus cuci muka lagi. Saya 5 menit ya, berhenti ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Siap.
Maaf yang bunyi-bunyi ya, ada yang bangun di belakang saya kok, itu ardor. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mengecek normalitas, maka kita bisa menggunakan steam lift display untuk residual. Ingat ya, normalitas ini cek normalitas residual. Beda lagi dengan data yang digunakan harus berdistribusi normal. Jadi datanya cek normalitas data berdistribusi normal. Kalau di sini cek apakah error atau selisih antara dugaan dengan data asli itu berdistribusi normal. Kita bisa juga menggunakan box plot, kita juga bisa menggunakan histogram, atau kita bisa menggunakan normal probability plot dari residual tadi. Apa sih residual itu? Perhatikan di sini ya, angka 1. Ini ada selisih sedikit, itu residual. Selisih tadi residual. Dan ini jumlah. Nah, di dalam residual tadi, setelah kita gunakan residual plot, di sini adalah residualnya, yang di sini adalah nilainya. Maka jika dia berada di garis ini semua, ya, atau nyimpangnya sedikit saja, maka dia dikatakan dia bentuknya normal. Jadi error will approximately display in a straight line, dalam bentuk garis lurus. Ya, itu residual analisis untuk normalitas. Kedua, residual analisis untuk equal variance, yaitu contohnya di sini melebar. Kalau X-nya kecil, begitu X-nya besar, semakin lebar, maka dia melebar seperti ini. Ini juga X-nya kecil, 1 misalnya, residualnya kecil. Pada saat X-nya 20, maka dia akan lebar sekali. Jadi bentuknya seperti corong gini. Ini dinamakan non-constant variance atau terjadi heteroskedastisitas. Kalau ini dalam satu garis, ini namanya kita berada dalam kondisi homoskedastisitas. Yang tidak boleh adalah yang variabelnya yang tidak konstan seperti ini. Harusnya dia konstan seperti ini. Nah, di sini konstan variabel ini berarti residual analisisnya itu memiliki variance and F equal. Nah, ini adalah analisis untuk kita mencari dia linear atau tidak. Ini adalah model harga rumah yang kita plot adalah residualnya. Jika dia berada di daerah titik-titik ini dan sebarannya tidak membesar, maka ini dianggap dia normal. Kecuali di sini tadi titiknya satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan lewat ke sana. Jadi seandainya saya buatkanlah di sini ada titik lain yang warnanya kita rubah dengan warna merah ya. Mau saya lihat merah. Jadi misalnya satu titik di sini, kemudian satu titik di sini, kemudian satu titik di sini lagi, ada yang titik di sini, di sini. Nah, ini biasanya kalau kita gambarkan ke ini, bentuknya dia akan cenderung membesar. Maka ini kita bilang tidak normal, tidak boleh residual. Jadi residual itu adalah harga rumah pertama 200 sekian dibandingkan dengan harga yang benar. Oh ya, selisihnya min 6, selisihnya 38, selisihnya. Ternyata di sini ada yang selisihnya 100 gitu. Berarti kan dia di atas sana kan 100. Maka dia menjadi tidak normal. Kalau di sini dianggap masih bisa normal gitu. Ya.
Jadi residual versus, nah ini plot residual dibandingkan dengan observation-nya. Ini selisihnya. Independent assumption is appropriate. Kita lanjut. Plot dengan normal juga demikian. Kalau ditarik garis di sini, maka saya tarik garis, dia masih berada di garis yang cukup normal. Nah, yang dikatakan nggak normal jika terjadi seperti ini. Saya ganti juga titiknya dengan garis biru. Seandainya datanya ternyata nyimpang ke sini, gitu. Nyimpang lagi ke sini. Jadi terlalu besar jaraknya ini, sehingga kalau kita gariskan dia bentuk dari data ini ada pola aneh. Nah, ini yang tidak normal. Kalau ini masih normal. Nah, yang terakhir adalah mengukur Yang berikutnya adalah mengukur autokorelasi dengan statistik Durbin-Watson, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data yang berdasarkan waktu. Misalnya penjualan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, perharian atau bulanan atau mingguan atau gitu ya. Itu biasanya kita harus mencari adakah pengaruh data sebelumnya ke data sekarang. Sebagai contoh, umur orang dengan tinggi badan, semakin tinggi umurnya semakin ini. Jadi penyebabnya adalah tinggi badannya akan meningkat dengan bertambahnya umur. Jadi itu berarti terjadi autokorelasi. Jadi digunakan untuk data yang berhubungan dengan waktu, dan autokorelasi terjadi jika residual satu periode waktu berhubungan dengan residual pada periode lain. Jadi contoh yang autokorelasi adalah korelasi error pada waktu pada periode tertentu. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini kita geser T-1. Jadi data 1, 2, 3, 4, 5 dibandingkan dengan data ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau melihat seperti ini, bahwa datanya bentuknya ada bentuk violet regression assumption, bahwa residual tidak adalah random dan independent. Terjadi bentuk cyclical seperti ini. Maka dia akan menyebabkan mengalami gagal dalam asumsi tentang autokorelasi ini. Jadi modelnya tidak bisa digunakan, model regresi. Nah, kita hitunglah dengan statistik Durbin-Watson, yaitu statistik digunakan untuk mengetes autocorrelation. Positif autocorrelation tidak ada untuk hipotesis nolnya. Satunya adalah positif autocorrelation ada pada D distance sama dengan Durbin-Watson sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai N, error 1 dikurangin error I-1, error sebelumnya. Jadi kalau data ini, error ini dikurangin error ini dikurangin oleh error ini. Jadi I dikurangin EI-1, EI kurangin EI-1, EI kurangin EI-1, gitu ya. Dibagi jumlah EI kuadrat. Jadi, dan angkanya berada di antara 0 sampai 4. Dan D harus mendekati 2 sehingga H0-nya benar. Jika D
D-nya kurang dari angka 2, maka terjadi sinyal positif, terjadi autokorelasi. Jika dia lebih besar dari 2, maka terjadi sinyal negatif autokorelasi. Jadi kedua-duanya tidak boleh lebih besar, jadi harus mendekati 2. Nah, untuk menguji positive autocorrelation, maka positive autocorrelation does not exist, dan satunya positive autocorrelation ada. Hitung D-nya, Durbin-Watson test statistiknya, kemudian carilah DL dan DU-nya dari Durbin-Watson table. Kalau dia berada dari 0 sampai DL, tolak A0. Kalau di sini tidak ada kesimpulan, kalau di sini tidak boleh menolak A0.